Per 16 Desember tahun 2025 sudah tercatat 1.053 korban meninggal dunia dan juga 200 orang yang dikatakan hilang atas bencana Aceh dan juga Sumatera. Di sisi yang lain, Pak Prabowo di sidang paripurna yang diupload YouTube-nya oleh Sekretariat Presiden mengatakan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ini dan akan menanam kelapa sawit di Papua. Per tanggal 15 Desember, di mana Sekretariat Presiden ngupload satu video, di mana video itu tentang sidang paripurna yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Ada satu pernyataan yang bikin gue aneh banget tentang pernyataan itu sendiri. Di saat Pak Prabowo bilang bahwa Papua akan ditanami oleh kelapa sawit untuk bisa menjadikan itu sebagai BBM serta mendukung swasembada pangan dan juga swasembada energi. Sadar nggak sadar teman-teman, Pak Prabowo itu kayak semacam lagi melakukan pencitraan ke kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini dilihat sebagai suatu komoditas yang memiliki potensi atau sebagai suatu kepentingan yang memang pantas untuk diperjuangkan. Kita bisa ngelihat kalau Pak Prabowo ini kayak semacam nggak pengen publik melihat kelapa sawit ini sebagai suatu hal yang buruk. Entah itu dari konsistensi beliau dalam mengatakan kelapa sawit itu bisa dijadikan A, B, C, D. Entah beliau di saat bilang kalau kelapa sawit pohonnya pohon. Kita bisa ngelihat banget kalau Pak Prabowo itu kekeh banget pengen menggunakan kelapa sawit sebagai komoditas yang bisa dipergunakan secara maksimal oleh negara Indonesia. Akan tetapi, selama pemerintahan Pak Prabowo, ada yang Pak Prabowo katakan, ada yang masyarakat rasakan. Masyarakat ngerasa bahwa kelapa sawit ini lebih kerasa sisi destruktifnya dibanding konstruktifnya. Karena masyarakat Aceh dan juga Sumatera itu adalah contoh besar yang bisa kita lihat terhadap pembalakan liar, illegal logging, dan juga penanaman hutan yang diganti dengan kelapa sawit. Masyarakat yang melihat dan juga merasakan bagaimana dampaknya dari kerusakan lingkungan yang hutannya diganti menjadi satu jenis yaitu kelapa sawit. Di sisi yang lain, ada seorang kepala pemerintah yang melihat kelapa sawit ini sebagai satu komoditas yang bisa ditonjok ke atas dan menopang Indonesia, entah itu dari energi maupun pangan. Nah, Pak Prabowo dengan secara konsisten itu mencoba rasanya ya mengubah persepsi publik terhadap kelapa sawit itu sendiri supaya tidak dilihat sebagai satu faktor yang menyebabkan itu semua. Kayak mencoba untuk mengalihkan perhatian publik bahwa kelapa sawit itu bisa ngebantu kalian semua kalau kaliannya mendukung kita. Di sisi yang lain, masyarakat resistance. Masyarakat nggak ngerasa apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo. Masyarakat merasakan hal yang lain. Entah itu masyarakatnya tidak mendapatkan apa yang diuntungkan dari kelapa sawit, entah itu masyarakat merasakan dampak yang buruknya dari penanaman kelapa sawit. Nah, dua kubu ini somehow rasanya kayak lebih kuat dari masyarakat sendiri karena masyarakat punya basis yang lebih kuat. Masyarakat punya pengalaman yang lebih baik dibandingkan informasi yang dimiliki oleh Pak Prabowo terhadap kelapa sawit itu sendiri. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu juga kalau kelapa sawit itu tanamannya nggak ada masalah. Oke? Tanaman kelapa sawit ini bukan seperti tanaman ganja gitu ya, yang dimana kalau kita lihat, wah ini tanaman yang akan menyebabkan dosa. Enggak. Kelapa sawit itu
tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah pengelolaannya bagaimana, perizinan dari lahannya bagaimana, penebangan hutannya yang digunakan untuk kelapa sawit kayak gimana, diawasinya kayak gimana. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, bukannya Pak Prabowo mencoba mencitrakan bahwa dia sebagai kepala pemerintah bisa mengatur para menterinya untuk bisa mengelola hutan yang ditransisikan menjadi kelapa sawit lebih baik, pengawasannya lebih baik, perizinannya dijaga dengan lebih ketat. Pak Prabowo malah lebih memilih untuk menekankan seberapa pentingnya kelapa sawit kepada masyarakat yang merasakan dampaknya. Dan masyarakat gak bisa menerima begitu aja. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, apakah etis bagi seorang kepala negara mengatakan itu di saat masih banyak masyarakat yang mengungsi, yang terdampak oleh bencana yang erat kaitannya dengan isu yang dicitrakan oleh seorang kepala negara. Masyarakat masih banyak banget yang terisolasi, yang belum mendapatkan air bersih, belum tersentuh dengan listrik yang diciptakan atau yang dibantu oleh pemerintah, pakaiannya masih sedikit banget, rumahnya belum ada. Sehingga bagi gue, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini tentu akan menyakitkan perasaan-perasaan masyarakat yang terkena dampak dari banjir dan juga longsor. Dan bukankah harusnya pemerintah dan juga kepala negara kita ini mengskalakan prioritasnya dengan lebih baik ke bencana yang baru saja terjadi di Aceh dan juga Sumatera? Karena kita bisa ngelihat kalau dengan Pak Prabowo sudah memikirkan hal itu, berarti fokusnya udah kebelah rasanya. Skala prioritasnya udah bukan tentang bencana alam Aceh dan juga Sumatera, tapi udah kebelah. Dia udah mikirin tentang kedepannya bagaimana. Lebih dari masyarakat di Aceh dan juga di Sumatera. Satu hal yang gue pengen sekali, alasan kenapa gue pengen sekali pemerintah menetapkan status bencana nasional adalah untuk rehabilitasi masyarakatnya, terutama dalam pemulihan psikososial, karena itu lekat sekali dengan apa yang gue pelajari, rehabilitasi sosial. Badan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi yang menangani Aceh itu mengatakan kalau sekiranya bencana alam Aceh dan juga Sumatera ini tidak dibuka keran bantuannya dengan maksimal, rehabilitasi dan juga rekonstruksinya akan memakan waktu 30 tahun. Yang artinya 6 tahun. Periode 6 tahun, 6 kali periode kepresidenan baru bisa bangkit lagi nih Aceh dan juga Sumatera. Di sisi yang lain, di sidang yang sama, presiden kita, Pak Prabowo, kepala negara kita, itu menolak bantuan asing. Di saat masyarakatnya sudah mengibarkan bendera putih karena ketidakmampuan, serta kepala daerahnya yang udah nggak sanggup untuk menangani bencana ini. Dan dengan ditetapkannya bencana nasional, entah itu dari APBN, entah itu dari sumber daya yang dimiliki oleh setiap kementerian, kan akan difokuskan ke sini. Sehingga masyarakat lebih dirasa diperhatikan, masyarakat bisa merasakan bantuannya dengan lebih cepat. Karena satu permasalahan yang selalu muncul, entah itu di komentar YouTube manapun yang membahas tentang bencana Aceh dan juga Sumatera, komentar yang selalu muncul adalah tentang lambatnya bantuan pemerintah. Terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang terisolasi. Pemerintah bukankah harusnya fokus
untuk memang bisa merehabilitasi dan juga merekonstruksi daerah ini. Karena ini masyarakat loh. Setiap hari mereka udah bukan tentang hidup. Mereka udah tentang bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas banget. Entah itu air, entah itu pakaian, entah itu makanan, entah itu rumah. Kebutuhan dasar mereka terganggu. Belum lagi kondisi psikososial mereka yang terganggu. Fokuskan dong layanan serta pikiran kalian secara total, wahai para pejabat publik, untuk menangani ini. Bukan tentang nanti kita BBM di sana, di Papua, supaya swasembada dan juga mereka bisa secara mandiri menopang daerahnya. Fokusin dulu ke sini. Masyarakat masih banyak yang belum merasakan. Banyak masyarakat-masyarakat yang kehilangan orang tersayangnya. Mereka ngalamin penurunan fungsi sosial. Yang terdampak itu 3,1 juta orang yang harus diperhatikan oleh negara. Dan mereka nggak bisa ngandelin warga yang sesama terdampak atau bahkan relawan, karena relawan juga harus pulang. Satu-satunya mereka, masyarakat Aceh dan juga Sumatera yang bisa diandalkan oleh mereka adalah pemerintahnya sendiri. Peran pemerintah harusnya lebih gercep, lebih oke, lebih maksimal dan juga optimal dalam menangani mereka. Supaya mereka tidak merasa sakit hati dengan pemerintah. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah masih oke. Kan nanti juga kalian sendiri yang butuh suara mereka. Kalau kita bicara tentang suatu hal yang sangat brutal, hadir dong untuk mereka. Jangan dulu fokusnya ke belah. Jangan dulu ngerasa bahwa ini saatnya untuk saya atau kita semua untuk menanam menanam kelapa sawit untuk dijadikan BBM di Papua dan juga di daerah lain. Fokusin dulu pikiran kalian ke masyarakat Aceh dan juga Sumatera. Jangka pendeknya penuhin dulu kebutuhan dasarnya. Jangka menengahnya kalian pikirin. Jangka panjangnya kalian pikirin. Dan di saat mereka rasanya bagi gue sendiri fokusnya ke belah, bantuan asing tidak diperbolehkan. Dengan alasan bahwa mereka bisa mengatasi ini dengan baik. Oke, Bapak udah efisiensi di awal, APBN Bapak siap, oke. Cuman boleh nggak? Jangan ngelihat dari perspektif sebagai seorang kepala negara. Fokusnya alihin dari cara pandang korban, yang dimana mereka membutuhkan bantuan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mereka bertahan hidup aja. Untuk memang bisa bertahan sampai kondisi lebih baik. Dengan semakin banyak bantuan, dengan semakin banyak uluran tangan, mereka akan lebih terjamin kehidupannya. Dan negara pun akan lebih ringan dalam menjalankan bantuan-bantuannya juga. Gue tahu, pemerintah udah berupaya. Kementerian Sosial udah nurunin 83 miliar dalam berbagai macam bentuk kebutuhan dasar, serta pemulihan psikososial. Oke. Tidakkah pengen dimudahkan dengan bantuan-bantuan asing? Bantuan asing yang diberikan pun kan bukan berupa utang, berupa bantuan, sukarela. Di sisi yang lain, Menteri Dalam Negeri kita, Tito Karnavian bilang, bantuan dari Malaysia nggak sebanding dengan apa yang pemerintah Indonesia sudah lakukan. Yang dimana itu kayak nggak masuk akal dong. Mereka niatnya ngebantu. Niat kalian itu tanggung jawab. Udah kewajiban kalian untuk ngebantu masyarakat sendiri. Kita nggak bisa komen, wah kamu nggak sebanding sama apa yang udah kita lakuin. Ini ngebantu. Bukan saatnya untuk saya lebih besar. Kamu mah nggak besar. Kalau kamu pengen ngebantu sebesar ini ya, bukan saatnya untuk itu gitu. Stop melihat cara pandangnya dari cara pandang sebagai pejabat publik yang nggak ngerasain apa yang korban-korban ini rasakan.
Oke, kalian berupaya. Oke, kalian sudah mengirim bantuan. Tapi yang lebih penting lagi, setelah kalian memberikan bantuan itu semua, kebijakan apa yang kalian akan bikin? Karena ini kebijakan ini yang lebih penting. Kebijakan ini yang lebih sustain untuk menjaga masyarakat ini semua. Oke? Agak sedikit emosi gue. Di sisi yang lain, kalau kita perhatiin apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo gitu ya, terutama tentang kelapa sawit, kita balik lagi ke kelapa sawit, Pak Prabowo kan bilang ya, supaya daerah-daerah ini bisa lebih mandiri dalam menopang daerahnya sendiri. Don't you think it's kind of bullshit? Tidakkah kalian berpikir bahwa apa yang dikatakan beliau itu bullshit? Mengetahui bahwa 10 provinsi termiskin di Indonesia hampir keseluruhannya ada tambang, entah itu tambang hasil emas, nikel, entah itu migas, entah itu kelapa sawit. Aceh, Maluku, NTT, Kalimantan masih menjadi provinsi atau daerah termiskin. Dan kalau kita ngomongin tentang kesejahteraan ya, tambang itu kan nggak semena-mena bikin jadi sejahtera. Di sisi yang lain juga, kenapa tambang nggak bikin masyarakat sekitar menjadi sejahtera? Ya karena distribusi kekayaannya nggak merata. Distribusi kekayaannya itu hanya didapatkan porsi besarnya oleh oligarki-oligarki, para pengusaha, para pejabat. Masyarakat mah nggak peduliin, mereka cuma tahu dampaknya doang. Dan oke, pengen kelapa sawit ditanam di Papua, oke, silahkan. Tapi yakinkan ke masyarakat, izinnya oke, pengelolaannya oke, pengawasannya lebih oke. Itu doang yang lebih penting gitu. Secara kebijakannya, secara aturannya lebih penting. Bakal dipatuhi atau enggak, pengawasannya kayak gimana, itu yang lebih penting. Dan kalau pengen kita tarik ke kesejahteraan masyarakatnya, distribusinya yang adil dong. Ganti rugi kepada masyarakatnya itu harus oke juga, harus memang bisa menopang keberdayaan mereka. Jangan sampai bagi hasil, katanya bagi hasil, tapi malah ganti rugi terhadap kerusakan alam mereka, kan bohong, sama-sama bohong gitu. Makanya apapun kepentingannya yang dirasakan oleh para kepala negara, pejabat publik, apapun kepentingan, apapun ambisi dan ego kalian yang kalian rasakan, coba untuk melihat peristiwa ini dari kacamata masyarakat. Jangan dari kacamata kalian. Kalian mah jauh dari ancaman, serius deh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat mah jauh dari ancaman kebanjiran, kehilangan rumah, kehilangan orang tersayang, kelaparan, gak punya baju. Jauh ancamannya. Mereka yang dekat. Fokusin ke mereka. Pemulihan mereka perhatiin. Percepat bantuan. Koordinasiin lebih baik. Kalau nggak pengen ditransisikan ke bencana nasional, buktikan kalau kalian memang mampu. Kalau kalian yakin kalau kita nggak butuh bantuan asing, buktikan dengan berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Setidaknya jangka pendeknya dulu deh. Jangka panjangnya kita pikirin baik-baik. Fokusnya alihin dulu ke mereka. Entah itu 90%, entah itu 80%. Fokusin dulu ke mereka. 20%, 10% baru ngomongin kelapa sawit. Mereka udah bukan tentang hidup lagi, mereka udah berubah jadi tentang bertahan hidup. Dan ya, gue cukupkan aja. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana. Ciao.